Oke, oke Dok. Halo, oke. Thank you waktunya malam hari ini. Ya. Kak, hari ini tepat Uti atau Fuji berulang tahun yang ke-21. Ya. Gimana Kak melihat nantinya Fuji memasuki usia 21 tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihatnya sih di entertainment ataupun tidak, energi aura positifnya dia tuh nyampe ke aku ya. Di usianya yang 21 tahun ini dia akan semakin kuat dalam berkarirnya ya. Dia akan semakin kuat, semakin maju karirnya, bahkan dia banyak pembelajaran dalam kehidupan dia ya. Seperti kita lihat banyak ujian yang sudah dia laluin dan sampai hari ini dia masih tetap berdiri ya. Sampai dengan masalah percintaannya pun hari ini dia tetap menunjukkan bahwa dia adalah wanita kuat. Jadi apa yang dibicarakan orang tentang karirnya dia yang akan meredup itu bohong ya. Jadi yang aku melihat di sini semakin maju dia, semakin kuat dia, semakin dewasa dan bijaksananya dia, semakin maju dan suksesnya dia. Oke. Tantangan terberat Fuji nanti di umur 21 tahun itu apa sih Kak? Tantangan terberatnya adalah ya yang paling utama yang aku bisa rasakan adalah mulut netizen yang banyak mendoakan yang tidak baik, terutama dalam hal karir dia. Banyak dihujat mengenai dia tidak akan karir dia akan meredup. Insya Allah karir dia semakin menjaya, tidak akan pernah redup ya. Karena apa? Karir seseorang kita akan lihat dari karakter dan juga dari personalnya dia. Dia itu membawa rezeki, membawa aura karena apa? Karena kedewasaannya dia dan karena kebaikan hatinya. Seseorang karirnya akan meredup itu ketika seseorang itu punya pikiran jahat ataupun orang yang jahat. Tapi kalau orang baik pasti dia akan lewati segala macam ujian terberatnya dan disitulah akan semakin suksesnya dan diangkat derajatnya menjadi manusia yang sukses. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh artis manapun. Kita lihat ya banyak sekali yang dilakukan Fuji ya, dan sebagian ya dia orangnya kreatif, kemudian dia juga banyak berbagi dan juga orangnya tidak sombong. Oke, kalau itu kan tadi dari segi karir Kak, kalau dari Asa ini gimana? Dari segi percintaan, asmara ya. Kita melihat dia masih ya namanya usia 21 tahun, dia tidak akan buru-buru untuk menentukan jodohnya, tidak seperti tetangga sebelah yang buru-buru menikah karena memang usianya juga jauh ya terpautnya. Dia di sini akan menunjukkan karirnya dia. Ya, semakin maju. Urusan percintaan itu nomor 2. Ya, dan dia berpikiran bahwa aku melihat di sini ada semangat untuk membuktikan bahwasanya with or without dia akan tetap menjadi diri dia dan sukses. Jadi walaupun misalnya dalam kehidupan percintaannya dia kemarin pernah gagal, tapi dia berusaha untuk bisa menjadi orang yang mandiri, dewasa, dan juga berdiri di kaki sendiri. Dia tipikal orang wanita pekerja keras dan tidak mengandalkan orang lain. Ini yang akan mengakibatkan dia semakin sukses, bukan meredup ya. Orang yang ngomong dan meramalkan dia meredup itu bohong. Berarti orang itu tidak bisa meramal ya. Kak, kan Fuji ini ulang tahun dekat dengan meninggalnya sang kakak dan kakak iparnya. Gimana Kak? Maksudnya perasaan Fuji sampai saat ini masih ada sedih di hari ulang tahunnya? Perasaan sedih yang mendalam itu pasti ya. Aku bisa merasakan aura sedih dan juga momen-momen kenangan bersama nih, sampai aku mau menitahkan mata nih ya, bahwasanya momen itu adalah momen yang paling menyakitkan buat dia ya, dimana dia adalah adik yang menjadi adik kesayangan dari seorang Vanessa Angel almarhum dan juga Bibi ya. Dan dimana suka dan dukanya mereka jalanin berdua. Tidak ada loh yang nolong mereka berdua kecuali Fuji. Tidak dengan adik-adiknya yang lain juga, yang malah berbalik arah menghujat ya. Dia salah satu orang yang mensupport almarhum dan juga dengan terlepas dari kehidupan masa lalunya dengan percintaannya yang gagal, tapi dia yang selalu ada dan membuat ya ini tadi ya, hubungan keluarga yang tidak bisa pernah dilupakan. Bahkan setiap momen ulang tahunnya beliau ini nih, aku menangis. Ini yang dirasakan beliau ya. Aku bisa merasakan bahwasanya
ada kepedihan yang mendalam gitu. Artinya kenapa harus berpisah dikala dia sudah sukses? Ya, ketika dia belum sukses, dia belum bisa menjadi seseorang yang berarti, tapi dia selalu support ada, dan ketika dia sudah sukses, dia merasa kesepian. Karena saking deketnya ya, ada rasa kesepian, ada rasa penyesalan mendalam, bahkan ada perasaan pedih. Ya, disinilah yang membuat dia sampai kapanpun kebaikan hati Fuji ini tidak akan pernah redup dari karirnya. Orang yang yang meramalkan dia akan redup karirnya itu bohong, dan dia bukan peramal, copot aja jadi peramal ya. Jadi kebaikan seseorang itu tidak bisa diukur dari karir. Artinya walaupun dia tidak berkarir di dunia entertainment pun dia sudah sukses. Dia sudah menunjukkan kesuksesannya. Dia bisa membeli rumah besar di usia 21 tahun, dia sudah bisa membeli rumah besar. Kemudian dia tidak bergantung kepada keluarganya, justru dia membantu keluarganya. Walaupun dihujat, walaupun dijatuhkan lewat percintaannya, tapi dia tetap berdiri dan menjadi diri dia sendiri dan tidak pernah menjadi orang lain. Ya. Dan disinilah kekuatan Fuji yang tidak bisa dimiliki oleh artis manapun. Mungkin kalau artis manapun yang mengalami ujian seperti Fuji mungkin akan down, ya, bahkan karirnya meredup seperti yang lainnya. Kalau dia tidak akan pernah meredup, karir dia malah semakin bersinar, makin banyak, dan bahkan walaupun dia dihujat, tapi dia tetap berdiri di kaki dia sendiri. Ini yang paling terpenting. Dia orang mandiri, dan sampai kapanpun karirnya dia tetap sukses. Oke, Kak, di 21 tahun ini prestasi-prestasi apa ya lagi yang akan Fuji dapatkan sih? Kak, mungkin ada award atau seperti apa, Kak? Kalau award, aku merasakan dia masih ya, dia akan mendapatkan award. Karena itu tadi, seseorang itu tidak bisa menjadi tolak ukuran ketika seseorang itu digunjing atau apa ya. Justru semakin dia dihujat, semakin orang itu sukses. Ya, walaupun di sini yang menghujat adalah sebagian dari tetangga sebelah ya, masa percintaan yang gagal ya. Ini adalah yang paling terberat ya di dalam hidup dia. Ini adalah yang paling dibilangnya musuh paling terberat, itu adalah masa lalunya ya. Dan orang yang sangat menjatuhkan dia ya, itu adalah seseorang dari masa lalunya. Tapi insya Allah dia akan bisa laluin ini, dan semakin dijatuhkan akan semakin suksesnya dia ya. Karena aku melihat di sini untuk Fuji sendiri ini sudah merambahnya ke dunia bisnis ya. Aku sudah melihat dia sudah merangkai bisnis ya. Ada beberapa macam bisnis yang dia sedang kelola ya. Dan di sini walaupun sempat kebingungan ya, ada macam kebingungan ya mengenai keluarga juga, keluarga besar, karena bisnis ini kan artinya harus juga diketahui keluarga besarnya, dan ini menjadi pertimbangan juga buat dia seperti apa, karena dia tidak mau bisnis ini hancur, dan dia juga tidak mau bisnis ini dirasakan dijalani sendiri, karena dia tipikal orang yang segala sesuatunya harus dikonfirmasi dan minta restu orang tua ya. Jadi dia di sini sedang membangun bisnis walaupun belum maksimal ya, tapi insya Allah dia akan tunjukkan di tahun depan itu. Kita lihat apa aja sih yang akan dilakukan dia. Semakin suksesnya karirnya dia, di tahun depan ini akan ada satu bisnis besar yang akan dijalanin beliau ya. Akan ada bisnis besar yang akan dijalanin beliau ya. Kalau untuk urusan percintaan dia masih belum ya. Dia masih fokus dengan karir bisnisnya dia. Kak, dari tadi kan Kakak bilang Fuji mungkin belum beruntung ya dari segi percintaan. Itu gimana Kak? Maksudnya apa sih yang harus seorang Fuji lakukan gitu untuk bisa dibilang menambah kebahagiaannya di dunia percintaan gitu Kak? Apa yang harus menambah dia ke dunia percintaan? Justru ini momen baik dimana dia belum bisa untuk artinya di sini lebih kepada untuk menahan diri dalam hal percintaan, karena gini, usia kan masih dini, usia masih muda, masih banyak kesempatan dia untuk memilih yang terbaik ya. Karena daripada menikah muda dengan keraguan-raguan pada akhirnya bercerai. Jadi ini ya, artinya bukannya dia tidak mau, dia mau, tapi dia butuh waktu. Tipikalnya dia kan orangnya tidak bisa tidak gampang untuk jatuh cinta. Jadi ini langkah baik sebenarnya buat dia, bukan hal yang negatif ya. Bukan berarti juga dia tidak laku, banyak. Kalau asal lelaki aja tuh banyak. Tapi dia tipikal orang yang dia berkaca dari masa lalu kegagalannya, jangan sampai dia gagal lagi. Karena bisa jadi
percintaan ini kan baru-baru hangat-hangatnya ya, dan juga lagi banyak hujatan, Iya, kemudian lagi banyak serangan juga dari para fans masing-masing, dimana dia memilih untuk diam dan dia sudah menikmatin hidup. Ini baik ya, ini seorang yang dewasa itu seperti itu, bukan berarti harus menunjukkan kemesraan di depan umum, kemudian harus menunjukkan ini itu, tidak. Dia tipikal orang yang istilahnya lebih baik, gue istilahnya introspeksi diri gue stop dulu di situ, tapi bukan berarti gue kalah, tapi gue suatu saat gue akan lebih bahagia dari masa lalu gue gitu. Mencari momen yang tepat, waktu yang tepat untuk bisa membuka hati, seperti itu. Nah ini kan bisa dibilang hadiah ulang tahun dia itu di awal ini hujatan itu kan, kayak beberapa 2-3 hari lalu itu Kak. Nah gimana sih Kak si seorang Fuji ini menghadapi hujatan, terutama hujatan hatersnya itu Kak? Gini, seseorang Fuji menghadapi hujatan hatersnya dengan menunjukkan kebahagiaan diri dia. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dia juga tidak pernah menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Tapi dia akan lebih menunjukkan bahwa perubahan dalam diri dia yang lebih baik. Dengan kesuksesan dia, dengan usaha yang sedang dia kelola, dan juga dengan banyaknya kesempatan momen-momen bahagia dia yang memang tidak bisa dimiliki orang lain. Artinya kebahagiaan yang dimiliki Fuji saat ini adalah kebahagiaan yang real, ya, kebahagiaan yang memang seutuhnya. Ya, bukan kebahagiaan yang dibikin-bikin. Kesuksesannya dia juga bukan karena orang lain, tapi karena tangan dia sendiri, kaki dia sendiri, kepala dia sendiri ya. Artinya dia sudah cukup puas dengan hidup dia, ngapain peduliin orang lain, apalagi haters yang hanya ya udahlah. Dia justru memanfaatkan momen ini. Dia memanfaatkan haters ini sebagian dari puncak kesuksesannya dia. Semakin banyak yang istilahnya menghujat dia berpikir, wah berarti aku tuh semakin sukses ya, semakin banyak orang merhatiin aku, alhamdulillah gitu. Bukannya dia tambah mundur, tidak. Dia wanita kuat kok. Dia sudah lewati itu semua. Kak, kira-kira di umur 21 tahun ini Fuji ada kado spesial nggak sih Kak, dari siapa gitu? Mungkin bukan dari lawan jenis, tapi kado ini berarti buat dia gitu loh Kak. Aku sih melihat ada sahabat dia terdekat, kemudian yang paling aku melihat sosok lelaki yang pantang mundur ini ya. Ada sosok lelaki yang sedang berjuang untuk merebut hatinya dia, yang paling spesial momennya ini di sini, yang mungkin bisa jadi ini juga yang akan meluluhkan hati dia. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan ini juga akan menjadi momen dimana bisa meluluhkan hati dia, karena Fuji ini orangnya tidak mudah jatuh cinta. Ya, dan terlepas dari itu juga mungkin dari ayah, ya, dari ayah terdekat. Kemudian juga di sini aku melihat ada beberapa teman artis juga yang memang support beliau, ya, karena seperti kita lihat Fuji ini juga suksesnya bukan instan, tapi melalui proses. Dan di sini juga banyak artis-artis yang memang juga di sini artinya dekat sama dia orangnya humble itu ya, yang menjadi keuntungan dia. Tidak seperti yang lainnya lebih cenderung sombong ya, baru naik aja udah sombong, sudah menghujat ya. Kalau dia dihujat makin diam, justru dia makin nari-nari, nyanyi-nyanyi ya, tapi dia tidak berani menghujat netizen, tapi dia lebih ya sudah biarkan saja ini. Kak, tadi menarik, orang yang berjuang, pemain bola itu bukan sih Kak? Atau seperti apa sih Kak? Atlet bola itu bukan sih? Ya, yang lagi deket sih banyak. Cuman yang paling intens yang sering terlihat sosok seorang itu ya. Kita lihat apakah seseorang itu kartunya dingin. Kita lihat. Iya. Ya, seseorang yang sudah dekat dan emang ya lagi pendekatan PDKT ya, siapa lagi kalau bukan sesosok dia. Dan insya Allah sih mungkin di ulang tahun yang kali ini banyak momen haru dan juga banyak momen yang tidak terduga yang akan dia dapatkan. Dan di sini juga banyak kesempatan untuk membuka hati. Mudah-mudahan kita doakan dia juga akan bahagia dengan pilihannya, walaupun agak sedikit ragu, tapi nampaknya akan lebih berani dia untuk membuka hati sih ya. Itu akan mungkin untuk sebagai pelipur lara, karena seperti kita lihat seorang wanita juga membutuhkan kasih sayang, kasih sayang dari seorang ayah. Ada juga pasangan ya, artinya ketika ada pasangan kan lebih kayaknya untuk apa ya, momen-momen haru itu bisa berbagi, kemudian bisa juga lebih apa ya, saling support, itu akan lebih bagus ya. Kak, kira-kira Fuji ini menemukan
apa sih sepasang orang yang klik gitu? Mm-mm. Itu di umur berapa sih Kak kira-kira? Seseorang yang klik di umur berapa? Uh, Aku melihat di angka 25 ya. Aku Oh. melihat di angka 25 sudah matang dia untuk memilih, tapi kalau untuk menikah nampaknya di 25 itu masih pertimbangan juga keluarga ya. Karena usianya terlalu muda, dia juga tidak menginginkan usia menikah di usia muda, tapi dia menginginkan tuh di usia yang dewasa. Ya mungkin kalau untuk menikah di usia 27 itu paling telat ya. 25 itu sudah mulai ada pemikiran untuk menikah. Maksimal itu di 27 dia akan memilih jalan mana dan siapakah yang akan berhak untuk menjadi pasangan hidupnya ya. Antara 25-27 itu udah akan ada momen-momen dia akan memilih mana yang untuk serius ya gitu. Di usia 25 sampai 27. Bisa dibilang di umur 21 tahun ini nanti umur keberuntungannya Fuji nggak sih Kak, atau seperti apa Kak? Umur keberuntungannya Fuji apakah di usia 20 tahun? 21 tahun ini kan merupakan momen pendewasaan ya. Momen pendewasaan dalam hal percintaan, mungkin dalam kehidupan dia kehilangan sosok sesosok kakak yang sangat dia cintai, abang yang dia cintai. Di momen 21 ini lebih kepada perjuangan untuk bisa bagaimana mendapatkan pasangan yang baik. Ya, bagaimana dia bisa memilih pasangan yang baik dan klik gitu ya. Dan ini perjuangan banget buat dia di 21 tahun ini, yaitu tadi di usia 23 mungkin udah agak lega ya, artinya sudah klop nih. Kalau untuk saat ini dia berusaha mencoba untuk bisa keluar dari jalur masa lalunya dan berusaha untuk move on, dan juga itu tadi untuk menyatukan visi dan misi bersama pasangan terdekatnya. Ya, walaupun saat ini belum nyambung ke sana, baru sebatas persahabatan. Ya, kita doakan aja tahun depan itu adalah tahun dimana dia bisa menjadi kekasih dan bisa sharing, berbagi ya. Mungkin Reka bisa kasih masukan ke Fuji, apa sih yang harus dilakukan untuk terutama dalam karir dan asmara dia untuk lebih baik lagi? Apa sih Kak yang harus dia lakukan? Gitu. Sebelumnya saya mau mengucapkan happy birthday untuk Fuji, tetap semangat, dan saran saya dan nasihat saya adalah terus maju tanpa melihat ke belakang dan melihat apa yang digunjingkan orang, karena orang lain tidak pernah merasakan di posisi kita. Jadi tetaplah semangat ya, lewatin semua ujian, insya Allah kesabaran dan juga kebijaksanaan dan juga senyuman kamu itu akan memberikan semangat untuk kesuksesan kamu. Tidak ada manusia yang sukses tanpa didera yang namanya penderitaan atau ujian. Insya Allah ujian air mata kamu akan terbayar dengan kesuksesan kamu. Tunjukkan bahwa kamu bisa dan kamu pasti sukses dan mendapatkan yang terbaik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yeay, aman. Jahat ya. Ada peramal yang bilang katanya akan meredup para rinjek